Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat channel Edutah Mania dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat materi yang terorganize dengan baik gitu ya, sesuai dengan KD, sesuai dengan topik gitu ya. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana men-share atau menggunakan kembali materi yang digunakan ke kelas lain. Kemudian saya juga kemarin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diskusi dari suatu materi pada suatu tema tertentu dan juga mengecek kehadirannya. Oke, pada tutorial kali ini saya akan berbagi kepada sahabat channel Edutech Mania dimanapun Anda berada tentang bagaimana cara melakukan evaluasi dari materi yang sudah kita sampaikan. Pada materi pertama ya, ini misalkan saya menyampaikan materi tentang operasi dasar komputer. Seperti kita ketahui bahwa di konsep kurikulum gitu ya, kita menyampaikan materi pada suatu tema atau KD kemudian akan diiringi dengan evaluasi. Kita akan matchkan itu dengan konsep Google Classroom. Di sini saya sudah menyampaikan satu materi tentang operasi dasar, satu tema ya tentang operasi dasar komputer. Misalkan ini sudah selesai, kemudian saya akan melakukan ulangan harian untuk tema operasi dasar komputer. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita klik classwork. Kemudian kita klik create, kemudian pilih quiz assignment. Jadi fitur di Google Classroom yang dipakai untuk melakukan penilaian adalah quiz assignment. Kita klik. Oke, kali ini pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang fitur ini gitu ya, beserta dengan bagian-bagiannya seperti itu. Yang pertama adalah title atau judul. Judul ini adalah berisi tentang materi apa ya yang akan diuji. Nah, misalkan tadi saya sampaikan bahwa saya menyampaikan materi tentang operasi dasar komputer, maka bisa saya gunakan di sini diisi dengan ulangan harian pertama ya gitu, satu tentang apa, sistem operasi dasar komputer. Nah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa memperjelas dari ulangan harian itu. Misalkan pada ulangan hari ini ya, harian pertama ini Ananda akan diuji pemahamannya dari materi sistem operasi dasar komputer ya ini. Nanti deskripsi atau instructionnya bisa berbeda-beda gitu ya, tapi prinsipnya adalah menjelaskan dari title. Berikutnya di sini ada for dan all student. For itu artinya ujian ini atau quiz assignment ini akan dipakai di kelas mana saja. Kalau misalkan nanti dipakai untuk satu kelas ya centang satu kelas. Kalau misalkan untuk beberapa kelas ya langsung saja. Demikian juga dengan all student. Untuk semua siswa atau siswa-siswa tertentu kita tentukan di sini. Kemudian bagian yang terpenting lainnya adalah poin. Poin ini artinya nilai. Nilai yang akan diperoleh maksimal itu berapa? Bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Bisa kita tentukan di sini. Gitu. Kemudian do artinya batasan mengerjakan quiz ini atau penilaian ini. Mau tanggal berapa gitu ya. Kita bisa tentukan di sini. Efeknya apa? Efeknya kalau melampaui dari batasan do ini gitu ya. Dari batasan do ini maka dia akan missing. Missing artinya terlambat. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan juga topik. Pastikan, sekali lagi saya tekankan, pastikan topik itu dipilih sesuai dengan materinya gitu ya. Misalkan ulangan harian ini untuk sistem operasi dasar komputer, ya nanti topiknya kita pilih operasi dasar komputer biar masuk, biar sama seperti itu. Berikutnya setelah pengaturan ini selesai, kita masuk ke pengaturan Google Form. Ingin saya sampaikan bahwa aplikasi yang berada di balik penilaian yang ada di quiz assignment adalah Google Form. Ini bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Google Form seperti ini. Kita lihat dulu Google Form seperti apa.
Oke, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Pada saat pertama kali kita membuka Google Chrome, tampilannya adalah seperti ini. Kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Saya kenalkan dulu, saya jelaskan dulu terkait dengan tampilannya. Pertama, di sini adalah judul dari formnya. Pasti diawali dengan blank quiz. Ini juga sama. Polanya bisa dilihat. Ini blank quiz, ini blank quiz. Artinya, nanti kalau kita memberikan nama ini dengan ini, diusahakan sama. Bagaimana kita memperoleh nama di sini? Kita bisa ambil di sini. Nah, kita bisa copy seperti ini, masukkan di sini. Nah, ya, ini juga sama. Kemudian pada bagian bawahnya adalah description. Description itu nanti bisa kita isi dengan yang namanya petunjuk mengerjakan ujian ini atau ulangan ini atau evaluasi ini. Bisa kita kasih petunjuk di sana. Nanti setiap Bapak Ibu guru bisa berbeda tentunya, tergantung dari style masing-masing. Misalkan saya seperti ini. Misalkan sebelum mengerjakan, pastikan berdoa dulu. Oke, kedua misalkan kita sampaikan informasinya, waktu untuk mengerjakan adalah misalkan 15 menit gitu ya, dan bla bla seterusnya, ditulis petunjuknya seperti itu. Kemudian di bawahnya ini adalah soalnya gitu ya, soalnya. Tapi sebelum saya masuk ke sini ya, di sini saya jelaskan bahwa soal yang bisa di cover oleh Google Form jenisnya ini. Nah, ada short answer, ada multiple choice. Artinya soal pilihan ganda dan juga soal esai. Seperti itu, ada soal esai. Kali ini nanti akan saya jelaskan soal multiple choice dulu ya, atau pilihan ganda terlebih dahulu. Kemudian bagaimana agar soal atau evaluasi ini berjalan dengan baik? Tentu kita akan melakukan pengaturan-pengaturan. Nah, pengaturan-pengaturan ini nanti akan kita sampaikan pada video berikutnya gitu. Karena ini kita akan membongkar ketidakoptimalan penggunaan Google Form nanti di video berikutnya. Saya lanjutkan di sini dulu. Oke, misalkan kita ingin membuat soal gitu ya. Ya udah, kita ketik soal 1. Nanti soalnya apa gitu ya. Misalkan di sini opsinya apa? Misalkan A, misalkan ini. Nah, misalkan saya bikin soal, misalkan ini soal pertama gitu ya. Bikin soal pertama misalkan soalnya misalkan bagaimana cara untuk mematikan komputer gitu ya. A, misalkan tekan tombol power. B, tekan tombol restart ya, misalkan cabut kabel power misalkan. D, misalkan matikan monitor misalkan. Dan yang terakhir misalkan matikan tekan tombol misalkan power off misalkan. Oke, ini contoh satu soal. Nanti kalau kita ingin menambah soal-soal berikutnya, kita bisa menggunakan tombol ini, add question gitu ya. Ini kita bisa nambah soal, isi soal berikutnya, atau kita bisa hapus gitu ya. Kita gunakan cara-cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan duplicate. Kalau duplicate berarti ini sudah ada langsung. Berikutnya, bagaimana cara mengatur agar soal ini bisa tertampilkan dengan baik di siswa gitu ya. Nanti kita harus melakukan setting
yang sesuai agar ketidakoptimalan yang saya sampaikan di webinar kemarin itu bisa kita tanggulangi seperti itu. Mungkin itu untuk pengenalan Google Form ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya bagaimana cara untuk mengatur Google Form ini biar berperilaku seperti yang kita inginkan dan juga aman seperti itu. Mungkin itu untuk tutorial pengenalan Google Form dan fitur quiz assignment di Google Classroom. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.